Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Haleluya. Sekali lagi selamat pagi. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita ada di tempat ini untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau telah memimpin kami selama seminggu ini Tuhan. Dan kami ada di tempat ini, kami percaya semua karena kasih-Mu Bapak, semua karena anugerah-Mu Yesus. Terima kasih Bapak. Pujian kami hanya bagi-Mu. Dalam pujian penyembahan itu membawa harum di hadapan-Mu Bapak. Layakan kami Yesus. Engkau Tuhan pencipta
yang layak kami puji Bapa. Hari sembah Tuhan, hari agungkan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan kau ku sembah. Amin Yesus. Kami sembah. Sekali lagi sama-sama katakan hanya kau ku Ini penyembahan kami hanya bagimu Yesus. Sekali lagi katakan Haleluya Yesus, segala kemuliaan, segala keagungan hanya bagimu Bapa. Haleluya Yesus, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami ada di tempat ini semua karena kasih-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu Yesus. Haleluya Yesus, saat ini Bapa, tiba saatnya kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah setiap hati kami, pikiran kami terfokus hanya padamu. Kami akan memulaikan ibadah kami Tuhan. Engkau yang memimpin dari awal hingga akhir. Yang sudah siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara sudah siap memuji Tuhan, amin. Sudah siap bersuka cita bersama, amin. Amin. Haleluya. Mari semua umat memuji Tuhan dan membesarkan namanya. Sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan yang mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapan. Sekali lagi katakan, amin. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan
nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Amin. Sebab dialah sumber kekuatan kita. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Amin. Kuatku Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Bapak Ibu sama-sama kita katakan. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Kuatku Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Kuatku Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Sumber kuatku Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kita percaya bahwa hanya Tuhan satu-satunya kekuatan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan dengan segala hati kami. Sukacita untuk bertepuk tangan bagi Kau Tuhan. Kuatku Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Sama-sama kita katakan. Kuatku Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Pagi hari ini kita percaya kuasa yang tercurah bagi kita semua di tempat ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu teman-teman. Dengan segenap hati kita angkat suara kita untuk bertepuk tangan bagi Dia. Kita memuji-Nya. Haleluya. mimpi kuasa.
kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau merisauku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Tangan buat Tuhan kita. Diberi kuasa oleh Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan setiap waktu. Kami perlu Engkau setiap saat. Karena kalau satu-satunya kekuatan dan kehidupan kami, kalau satu-satunya yang kami percaya Tuhan, dan kami andalkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau jiwaku
siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain keberadaan kami sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau baik. Kalau kami bisa merasakan hadirat-Mu dan lawatan-Mu di pagi ini lewat puji-pujian yang kami naikkan kepada Allah, inilah anugerah besar buat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Engkaulah yang membawa kami di tempat ini
untuk bisa menganggungkan Engkau, untuk bisa memuji Engkau, karena Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik buat kami. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Allah. Berbicaralah untuk kami ya Tuhan, karena firman-Mu kami perlukan, karena firman-Mu membuat kami berubah. Firman-Mu akan menyelesaikan setiap permasalahan kami. Firman-Mu akan memberikan jalan keluar dalam setiap hidup kami. Oleh sebab itu berbicaralah untuk kami Tuhan. Keras lembutnya firman-Mu, kami siap mendengarkannya Tuhan. Kami tahu ada yang Allah sampaikan buat kami jemaat Allah saat ini lewat pemberitaan firman-Mu. Berikan kami hati yang rindu dan haus terhadap firman-Mu. Berikan kami hati yang lapar terhadap firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu dapat kami terima dengan baik. Karena kalau kami dengan baik mendengarkan firman-Mu, Allah akan memberkati hidup kami. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan tumbuh subur berbuah. Begitulah kami jika kami akan mendengarkan dan melakukan firman-Mu Tuhan. Berkatilah pemberitaan firman-Mu saat ini Tuhan. Hamba-Mu yang telah Engkau siapkan untuk menyampaikan firman-Mu, Engkau memakai bibirnya Tuhan, sehingga apa yang disampaikannya semua berasal dari Allah dan berguna untuk kebaikan kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Dan saat ini juga kami memberikan persembahan kami. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, untuk berguna hormat untuk pekerjaan Tuhan. Besar kecilnya apa yang kami sampaikan, semuanya kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau memberikan persembahan kami dan mau mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saat ini kita akan memberikan korban persembahan. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan persembahan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Dan untuk yang bertugas, kami persilakan. Bapa
yang mengalir. Yang mengalir semangatku. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak kepada Bapak Gembala dan Ibu mempercayakan saya untuk melayani siang hari ini. Tak dikenal, tak disayang. Saya nama kecil Pendeta Jeffrey Goni. Tuhan percayakan melayani di Jawa Tengah, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, 1 jam ke arah barat dari kota Semarang. Saya senang sekali untuk ada di tempat ini, terutama ketemu keluarga Gembala. Kurang lebih 36 atau 35 tahun yang lalu saya sama Bapak Gembala satu angkatan di Sekolah Alkitab Langowan. Tahun yang sama kami bersama Ibu Rohani sama-sama setia juga di Pemuda Immanuel di Langowan dan satu kampung dengan istri saya. Saya tidak heran kalau Bapak Gembala dan Ibu Tuhan pakai di tempat ini. Setelah kami selesai sekolah Alkitab, Tuhan utus saya melayani di Pulau Sangger. Hampir 3 tahun saya di sana. Keluarga Bapak Gembala ada di Perkamil, saya lupa, di kota pelajar juga yang Tuhan pakai luar biasa. Dan 30 tahun kami tidak ketemu, baru ketemu kurang lebih 3 atau 5 tahun yang lalu. Tuhan percayakan ada di bendang Tuhan. Dan saya senang, saya juga sekian lama tidak kunjungi adik saya melayani di Perumnas Tangerang. Pendeta Edwin kurang lebih 20 tahun yang lalu saya bawa dia masih rambut gondrong. Tapi Tuhan ubahkan dia jadi pelayan Tuhan. Saya senang kalau keluarga di dalam Tuhan melayani Tuhan. Dan Tuhan berikan dia istri, menopang dia dan pelayan setia. Sekian tahun mereka ada di Tangerang, saya tidak pernah datang. Tanya sama, karena saya hamba Tuhan yang saya berkata, Tuhan saya mau dibilang di desa, tapi sebelum pelayanan jadi saya tidak akan kemana-mana. Dan saya memang jarang kemana-mana. Tapi saya bilang, Tuhan 2 tahun lalu Tuhan sudah tolong saya. Saya sembuh dari segala sakit penyakit. Dulu berat saya 80 kilo, sekarang 65 kilo. Menurun 15 kilo oleh karena mujizat Tuhan. Tuhan izinkan saya yang tidak pernah saya kontrol. 2 tahun yang lalu kolesterol 286. Gula darah 578, asam urat 11,7. Satu yang menolong saya, tekanan darah HB-nya rendah sekali, hanya 93/75. Tapi dokter katakan, Pak Pendeta, puji Gusti, alhamdulillah. Kalau Bapak Pendeta punya tekanan darah seperti istri, Bapak Pendeta sudah seperti kakak kena stroke. Dan Tuhan terima kasih. Ketika saya alami ini, saya jadi suster ngesot. Istri anak ada di Manado, tapi saya bilang, Tuhan, sekian lama saya Tuhan percayakan ada di Jawa Tengah. Sembuhkan saya, dan puji Tuhan, Tuhan sembuhkan, Tuhan baik. Dan saya senang sekali ketemu rekan-rekan hamba Tuhan, keluarga Gembala ada di bendang Tuhan. Tuhan berkati Pak Pendeta Anto dan Ibu Jeli, Tuhan berkati. Saya tidak bawa PowerPoint, tapi saya dapat poin indah sore hari lewat pujian. Kau yang memberi kemenangan. Kau ini Theos, Tuhan. Jadi coba minimal kiri kanan kita katakan, Tuhan memberi kemenangan. Sekali lagi belum sama. 2, 3, Tuhan memberi kemenangan. Ini penting Bapak Ibu. Sehebat apapun kita manusia, kita pun pasti akan jujur berkata, saya pernah kalah. Kita pernah kalah dengan sakit penyakit. Kita pernah kalah dengan sesuatu rencana, suatu planning yang mungkin tidak sesuai ekspektasi. Akhirnya ujungnya kita akan berkata, saya gagal. Saya minta tolong tampilkan 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 26 sampai 28. Tuhan pakai Paulus. Memang Korintus dikenal adalah hasil pelayanan Paulus.
Tetapi sejarah mencatat sebelum pelayanan Paulus ini jemaat Korintus, saya tidak katakan terkontaminasi dengan pengajaran lain. Tapi ada hamba Tuhan juga yang pernah melayani di Korintus. Ada Petrus yang dikenal dengan nama Kefas. Ada hamba Tuhan yang cukup hebat tutur kata santun, yang cerdas, namanya Apolos. Dan kedua tokoh ini terutama Apolos disegani oleh orang Korintus. Dan orang Korintus ini karena mereka juga cerdas, generasi muda, banyak youth di sana seperti yang ada di tempat ini. Banyak yang senang dengan Apolos. Makanya tidak heran kalau kitab Korintus dari pasal 3 terus masuk pasal 5. Fakta berkata terbagilah jemaat Korintus, ada pihak Apolos, Kefas, Paulus. Tapi Paulus mau mereka harus cuma satu pihak, yaitu pihak Yesus. Pihak Yesus adalah Tuhan yang sanggup memberi kemenangan. Katakan amin. Dan sore hari ini apa yang kita mau tangkap? Boleh ditampilkan, mohon izin kita berdiri ya. Tidak apa-apa ya Pak Gembala, kita mau baca sama-sama. Mari Bapak Ibu kita berdiri, kita mau diberkati bersama-sama. Saya percaya Tuhan memberkati kita lewat pembacaan ini. Bapak Ibu kita baca sama-sama 1 Korintus 9 mulai ayat 24, tidak terlalu banyak. Kita baca sampai ayatnya yang ke-27. Pada hitungan ketiga kita baca. 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan berlari, tetapi bahwa hanya satu. Terus tiap terus. Haleluya. Ya. Haleluya. Ya. Supaya jangan aku sendiri. Terima kasih, silakan duduk, Tuhan berkati. Apa yang kita mau tangkap di beberapa ayat ini? Tuhan pakai Paulus supaya jangan sampai jemaat terkotak-kotak hanya karena figur seseorang. Tuhan mau supaya sama dengan pujian, sekali Yesus tetap Yesus. Katakan amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, youth yang ada, engkau penuh semangat memuji Tuhan, setia di tempat ini karena Yesus Tuhan. Dan Tuhan utus keluarga gembala bertanggung jawab dengan jiwamu. Dan dalam pembacaan ini Paulus Tuhan pakai. Ingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus. Coba Bapak Ibu bandingkan 1 Korintus 1 ayat 18. Kenapa ayat itu dikatakan salib bagi orang yang akan binasa itu kebodohan. Tapi bagi kita yang diselamatkan, salib itu adalah kekuatan Allah. Katakan salib adalah kekuatan Allah. Ini penting Bapak Ibu. Apapun yang sedang kita alami, kalau diterjemahkan di sini yang dikatakan bertanding, orang Kristen bukan cuma jemaat Korintus, jemaat Tuhan akhir zaman. Istilah bertanding itu suka atau tidak semua harus ikut bertanding. Cuma persoalannya kita simak bersama-sama. Entah tanggal 25 Maret nanti PSSI atau kesebelasan kita akan bertanding melawan Australia. Orang yang gemar bola hafal itu, senang dengan kemajuan yang ada, walaupun banyak pemain yang sudah dijadikan naturalisasi, yang penting menang. Kemarin kala ada pendapat berkata ganti pelatih karena tidak fair play, tidak bertanding dengan tidak sportif. Ada pihak yang memenangkan lawan. Sehingga banyak kali kalau bicara bertanding, orang berusaha supaya menang, ciptakan pertandingan yang baik, fair play. Tapi Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, kami hamba Tuhan, Bapak Ibu juga pasti senang belajar Alkitab.
Banyak yang membantu kita untuk belajar mengerti apa rencana Tuhan, apa maksud firman. Ada terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ada kalau kami di Jawa Tengah ada bahasa Jawa. Ada juga bahasa luar, Holy Bible. Ada New International Version. Ada juga King James Version. Ayat ini indah sekali. Karena ada orang berkata begini, kalau saya sudah dipilih untuk ikut bertanding mewakili instansi atau mewakili sekolah atau apalah namanya, yang penting saya sudah terpilih untuk diutus. Mau menang atau tidak, ora popo orang Jawa katakan. Tapi Tuhan pakai Paulus kalau jadi jemaat yang mau alami yang namanya Tuhan beri kemenangan. Bukan sekedar bertanding, bukan playing, bukan play, bukan bertanding biasa. Tapi Bapak Ibu boleh buka. Terjemahannya di sini bukan play tapi fight. Katakan sama-sama fight. Apa artinya fight? Apa? Rupa-rupanya di stasiun TV swasta, saya nak dibayar, tidak perlu dibilang. Itu sudah ada di zaman Paulus. Sehingga biasakan wasit memanggil fighter. Nah, ya kan? Untuk apa mereka disatukan? Bukan berpelukan. Untuk apa? Fight artinya, katakan sama-sama, fight artinya tarung. 2, 3. Fight artinya tarung. Bukan pulang di rumah, suami istri bilang, katanya Om Jeffrey, Pak Jeffrey, kita harus tarung loh Pak, tarung. Bukan. Maksud Tuhan pakai Paulus. Kata tarung rohani di sini punya pengertian yang dalam. Bukan semata-mata, saya pengikut Apollo, saya pengikut Kefas, saya pengikut Paulus. Saya sudah sekian puluh tahun jadi anak Tuhan. Saya sudah setia menopang pelayanan keluarga Pak Pendeta Anto. Saya sudah memenangkan jiwa. Bukan itu semata-mata. Fight di sini artinya, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Paulus tahu perjuangan, pertarungan rohani yang sedang dihadapi jemaat. Sehingga kalau ditampilkan jemaat Korintus sampai pasal 2 Korintus, pasal yang ketiga, pasal 8. Aku tahu jemaat Korintus, jemaat Makedonia sangat miskin. Tapi kaya kebajikan. Maksudnya sini pengertian tarung yaitu secara rohani. Jadi dari segi sosial, dari segi saja ekonomi, jemaat Korintus itu jemaat yang tidak kaya. Tidak hebat. Belum berhasil, masih gagal dalam soal keuangan. Tetapi kenapa mereka kaya kebajikan? Ini. Karena proses fight mereka bertarung, kalahkan kelemahan, kalahkan hal-hal yang mungkin kadang kalahkan di mana hartamu berada di situ hatimu. Tapi jemaat Korintus Tuhan pakai. Mereka mendengar apa yang diajarkan Paulus. Mereka harus ada dalam gelanggang pertandingan iman. Bukan sekedar bangga, saya sudah jadi pengikut Paulus yang mengajarkan Yesus sumber keselamatan. Tapi harus fight. Bertarung. Bertarung dengan apa? Kami hamba Tuhan, saya sudah awali tadi. Saya 2 tahun lalu saya bertarung dengan kesehatan. Saya bilang Tuhan kasih saya kekuatan. Saya belum terlalu tua. 58. Pak Gembala 54. Atau 53. Iya. Adik saya. Umurnya. Saya bilang Tuhan masih ada tanggung jawab saya. Tuhan kasih saya kekuatan sama dengan pujian tadi. Tuhan beri kemenangan. Supaya saya katakan Tuhan. Dulu kami diajarkan di sekolah Alkitab. Kami di waktu tahun-tahun awal perjuangannya, pertarungannya luar biasa. Makan tidak enak ya Pak Gembala. Mau makan pun tidak langsung makan. Belah kayu kelapa dulu. Makanan. Iya. Tapi itu pertarungan untuk mau jadi hamba yang taat dan setia. Yang dulu diajarkan mana-mana Tuhan panggil. Di desa-desa. Kalau cuma alami tantangan sedikit lalu mundur. Kami kalah dalam pertarungan iman. Tapi puji Tuhan. Rekan-rekan yang setia dalam pertarungan iman tetap Tuhan pakai, Tuhan berkati. Apalagi jemaat Tuhan, saya katakan ke jemaat 5 tahun lalu, 4 tahun lalu, COVID yang paling ganas di Kabupaten Batang
kecamatan kami, Tersono. Jemaat yang kami layani 6 korban COVID. Ada ibu masih muda 35 tahun, setia beribadah, setia berkorban. Tidak ada gejala paru. Tapi COVID, pagi dia bilang, "Om, doakan saya," kaget minum obat 10 macam. Besok pagi saya bilang, "Tanti, tetap kuat, Tuhan tolong." Tidak bisa dibalas lagi. Tunggu beberapa menit, suaminya menelpon, "Om, Tanti sudah dipanggil Tuhan." Saya bilang ke jemaat Tuhan, yang engkau yang masih hidup. Ketika saya baca itu saya bilang, saat ini coba ingat keadaan COVID dulu, kan seperti dunia kiamat. Sekarang jangan engkau berkata ekonomi belum pulih, Om. Jangan dulu teruskan pembangunan. Ekonomi belum pulih, Om. Mari kita dulu pending yang saya bilang tidak. Tuhan pakai Paulus kalau mau masuk dalam arena pertandingan harus fight. Hai anak muda, engkau harus fight. Katakan amin. Fight itu apa? Engkau yang dipercayakan musik semakin giat mainkan talenta musik. Engkau yang Tuhan percayakan bisa menangkan temanmu, rekan bisnismu, teman kuliahmu. Fight untuk dalam nama Yesus. Saya ingin menangkan dia. Supaya dia datang juga percaya kepada Tuhan. Iya. Jangan di tempat kami ada anak muda setia melayani Tuhan. Oh, dia sangat setia. Ketika dia bilang, "Om, saya antar teman sekolah, lalu Bapak masih hidup waktu Bapak." "Lis, siapa itu?" "Teman, Pak." "Enggak, Papa sudah tahu. Jangan-jangan itu pacar. Jangan dulu pacaran, masih sekolah." "Iya, Pak." Padahal dia teman sekolah. Padahal dia juga anak Tuhan. Ketika waktu berjalan 3 tahun kemudian, ini anak muda setia melayani. Ketika dia datang kepada ibunya karena bapak sudah dipanggil Tuhan. Ibu bilang pesan, "Ingat pesan Bapak ya. Kamu harus utamakan Tuhan, utamakan kuliah." Tapi ternyata yang datang, "Bu, ini ada yang mau ketemu Ibu." Tertariklah si pemudi ini. Karena Mas Abdullah. Dia membawa kendaraan yang bagus. Memberi jaminan membuka usaha baru. Dia kalah. Dia tidak tarung. Dulu dia bernasar. Sekali Yesus tetap Yesus. Dan sekarang jadi pergumulan kami. Karena dia sudah kembali ke Kedar. Tapi saya bilang kepada jemaat, jangan pernah kalah, tetap doakan. Coba Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Dalam gelanggang pertandingan itu, banyak kan peserta. Sekarang banyak orang di mana-mana, Bapak Ibu lihat di YouTube pun. Banyak orang yang mau percaya Tuhan. Di Iran, di Pakistan, yang negeri yang kita katakan mayoritas Kedar. Tapi Tuhan bekerja. Tantangan juga untuk kita yang ada sekarang sudah di dalam Tuhan. Dalam pembacaan ini Bapak Ibu, walaupun banyak yang ada dalam bertanding, tapi dikatakan hanya satu yang akan memperoleh mahkota. Yang pertama di sini, yaitu yang Tuhan inginkan lewat pelayanan Paulus kepada jemaat Korintus, yaitu poin pertama, tidak pernah menyerah. Katakan sama-sama, tidak pernah menyerah. 2, 3. Dalam pembacaan mendekati ayat akhir, 2 jenis olahraga yang ditampilkan, berlari dan bertinju. Saya lebih pilih bertinju. Dulu anak sekolah mengingat petinju legendaris, siapa namanya? Muhammad Ali. Saya yakin sebagai seorang ayah, dia punya putri, dia pingin putrinya pasti jadi yang terbaik. Mungkin saja bisa jadi pramugari kah, pengusaha sukses. Tetapi betapa kaget tapi tidak dihalangi. Laila Ali namanya anak daripada Muhammad Ali. Dia memilih profesi sama seperti ayahnya. Yaitu jadi seorang petinju wanita. Ternyata perlahan-lahan di saat Muhammad Ali bertinju sampai akhir Muhammad Ali kalah.
Si Laila Ali memperhatikan, luar biasa ayahku. Ayahku itu dibilang legendaris karena tidak pernah menyerah. Berapa kali pelatih sudah mau ambil handuk putih untuk melempar di atas ring untuk mau menyerah, kalah saja. Tapi Muhammad Ali bilang no. Ternyata itu tidak pernah dilupakan oleh anaknya Laila Ali. Sehingga dia memilih jadi petinju wanita. Dan tercatat, petinju wanita yang terbaik, salah satu terbaik dunia adalah Laila Ali. Ketika dia berhadapan dengan Rebecca dari Brasil, dia pernah mengalahkan dia. Ada satu momen yang tidak terlupakan. Waktu mereka bertarung hampir sama kuat. Dan memang berapa ronde itu Laila Ali menonjol, tapi mendekati ronde terakhir, Laila Ali tergopoh-gopoh, berdarah-darah dan berapa kali jatuh. Ketika dia jatuh, ada pada mendekati hitungan ke-6. Pelatih mau lempar, dia juga tiru gaya ayahnya. Now, my daddy, I love daddy. Kenapa? Dia ingat ayahnya. Kenapa dia ingat ayahnya? Ayahnya tidak pernah menyerah. Sehingga dia tetap berdiri walaupun sudah berdarah-darah. Dan dia tetap tarung. Berdarah-darah tarung. Tapi akhirnya dia menang. Anak-anak Tuhan sekarang, kita mungkin sedang diperhadapkan dengan tarung, dengan masalah. Dan sebagai ujian iman, ada yang mungkin belum alami persoalan yang berat. Masih badainya mungkin belum seperti yang dialami oleh Ayub. Tetapi ketika alami tantangan, dia bilang, wah katanya kan Tuhan Maha Kaya, Tuhan Jehovah Jireh, Tuhan Jehovah Rafa, tapi kok saya belum sembuh dari penyakit. Dokter memvonis saya stadium 4. Ada yang kadang kala seperti itu, dia jadi lemah. Dulu tanpa dijemput atau tanpa dibesuk oleh keluarga gembala, tetap setia. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Tapi ketika sakitnya belum sembuh, ketika usahanya belum lagi kembali untuk naik sesuai ekspektasi, dia mulai lemah. Itu tandanya orang yang mulai menyerah. Tapi saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini tidak pernah menyerah. Kenapa? Tetap tarung. Tarung artinya tetap meningkatkan iman. Karena apa? Tetap fight. Jadi anak Tuhan harus tetap setia. Tuhan mau bawa kemana, mau izinkan persoalan apapun, dia tetap. Dan Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, dalam Alkitab terlalu banyak contoh. Tadi kalau saya ambil keluar tentang kisah Laila Ali, karena saya katakan, kata Paulus tadi, aku bukan petinju sembarangan. Tapi coba kita lihat dalam Alkitab, mulai dari 1 Samuel 15-16 kan Daud sudah dilantik jadi raja. Tapi tidak mudah dia langsung duduk singgah-sana. Tuhan izinkan dia harus tarung dengan persoalan. Pasal 1 Samuel 18, 19, 20, 21, 22. Ada nama-nama tempat di sana, bukan seperti tempat di Puncak Bogor. Ada namanya Padang Gurun. Ada namanya Gad. Ada namanya Kehilah. Ada namanya Gua Adulam. Nah, itu tempat-tempat. Itu tempat-tempat kalau dibaca, bukan tempat-tempat yang nyaman. Bukan tempat-tempat yang mengenakkan, zona nyaman, bukan. Tapi Tuhan izinkan itu. Daud harus tarung dengan persoalan-persoalan ini. Coba minta tolong saya ingat ayat itu. Mazmur 119 ayat 71. Dengan kasih Tuhan kita semua baca supaya kita diberkati bersama-sama. Mazmur 119 ayat 71. Mari kita baca. Sudah ditampilkan? 119 ayat 71. 2, 3. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, agar aku mengerti ketetapan Tuhan.
Kalau nggak salah pasti seperti itu bunyinya. Siapa bilang orang diizinkan di padang gurun itu enak? Itu membuat tertindas secara lahiriah. Siapa bilang dikepung oleh tentara Saul di Gua Adulam itu nyaman? Enggak. Siapa bilang ekonomi belum pulih? Siapa bilang doamu belum dijawab? Itu enak. Itu pertarungan rohani. Katakan amin. Siapa bilang engkau belum diterima lamaran kerja itu enak? Itu God, itu Gua Adulam. Itu adalah pertarungan iman. Siapa bilang itu nyaman? Engkau sudah saatnya nikah belum dapat jodoh. Maaf. Anak muda, ada yang belum dapat jodoh? Oh, ada. Maaf ya Pak Gembala. Pertarungan iman sedang Tuhan uji. Supaya anak-anak muda juga yang semangat seperti tadi. Ingat, engkau iring Tuhan, engkau jangan sekedar asal-asalan iring Tuhan. Engkau sedang fight dengan masalah. Engkau juga sedang tarung dengan persoalan. Belum sesuai ekspektasimu. Si dia yang Tuhan kirim mungkin yang dulu engkau berkata dalam doa, Tuhan kirimkanlah aku kekasih yang baik hati. Belum dapat yang seperti itu. Tapi Tuhan izinkan itu. Tarung setia terus sampai Tuhan datang. Katakan amin. Fight. Coba anak muda yang baca 2 Timotius, sering itu di ayat kedukaan. Padahal kami pernah belajar Tuhan pakai Paulus itu sampaikan ke Timotius justru masih hidup. Paulus masih hidup, Timotius masih hidup. Tapi biasanya kami hamba Tuhan suka menyampaikan itu di kedukaan. 2 Timotius, anak muda yang baca. Tolong anak muda yang baca. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Anak muda yang baca. Yud yang baca. Sudah 2, 3. Sampai situ dulu, sampai situ aja dulu. Yang kedua, tadi kan tidak pernah menyerah. Poin yang kedua, tidak mudah kalau fight itu apalagi sampai garis akhir. Itu bisa diterjemahkan bebas. Untuk setia sampai akhir. Itu tidak mudah, itu pertarungan yang tidak gampang. Orang kalau waktu cinta mula-mula, sekali Yesus tetap Yesus. Walaupun mungkin gaji masih sedikit, tetap setia. Walaupun belum sesuai ekspektasi, tetap setia. Iya. Dulu kami sama Bapak Gembala, sudah lapar, belum langsung makan, harus dulu kerja. Tapi, selama hamba masih bernafas. Ya kan Pak Gembala? Dulu. Ada jemaat juga begitu. Tapi kenyataannya, realitanya. Apa benar dia untuk tetap seperti yang dibaca tadi? Kata-kata tadi, aku. Coba sekali lagi Yud, anak muda. Tadi yang dibaca. Tuhan berkati. Pertandingan yang baik. Pasangannya sampai akhir. Itu tidak gampang. Itu tidak gampang. Kalau sebagai kita korelasikan kenapa di dalam Yohanes 11 kalau tidak salah ayat 25. Yesus pernah berkata, akulah kebangkitan dan kehidupan. Lalu kisah itu tentang Lazarus yang mati. Lalu ada beberapa ayat mengkisahkan, ternyata di memori Tuhan Yesus yang namanya saudara-saudara ini bersaudara Marta, Maria, Lazarus itu sudah terekam jejak rekod kebaikan mereka, kesetiaan mereka kepada Tuhan. Bahkan ada ayat di pembacaan ini, Maria pernah menyeka dengan rambutnya untuk kaki Yesus. Ada kisah juga Maria pernah meminyaki Yesus dengan minyak yang mahal. Jadi segala kebaikan, kesetiaan yang sudah dilakukan itu ternyata manusia bisa lupa. Tapi bagi Yesus itu tidak bisa dilupakan. Tapi coba kita perhatikan. Realita hidup ketiga orang ini, Marta, Maria, Lazarus, mereka setia sama Tuhan Yesus. Tapi ternyata ada problem. Namanya manusia juga pernah sakit. Dan Lazarus pernah sakit.
Tapi ternyata klimaksnya bukan cuma sakit. Tapi Lazarus Tuhan izinkan mati. Bahkan kalau dibaca ini ayat-ayat ini, kalau disimak hanya sekedar kata-kata, kok tega-teganya Yesus ya. Waktu sudah dikabarkan Yesus, Marta kan datang. Saudaramu yang engkau kasih yang namanya Lazarus sakit. Kan benak Yesus di harapan mereka, hati gembala Yesus pasti muncul. Dia kan baik Lazarus. Dia juga keluarga dari Marta dan Maria. Oke wis, mari kita datang mendoakan Lazarus. Mereka percaya. Yesus sudah biasa mendoakan orang sakit. Tolong ditambahkan, yang buta melihat, apalagi? Yang lumpuh berjalan. Iya, semua seperti itu. Ini kan pertarungan iman. Orang lumpuh bisa disembuhkan karena dia punya iman. Yesus juga pernah berkata, jadilah menurut imanmu, karena iman. Tapi ketika Lazarus sakit, bahkan ternyata kabar berikut sudah mati, Yesus tunda lagi 2 hari atau 4 hari. Yesus tunda. Coba Bapak Ibu, kalau masukkan di benak ini, Marta dan Maria bisa ngambek. Marta dan Maria bisa komplain. Kok teganya Tuhan Yesus ya? Kami kan setia kami setia sama Tuhan. Mestinya kami langsung setelah beri kabar, kami langsung didatangi, disembuhkan. Ternyata dibiarkan bahkan sampai mati. Wow, Bapak Ibu, tantangan orang percaya akhir zaman yang kaitannya dengan fight, pertarungan. Kalau bicara sampai akhir, itu tidak gampang. Ada orang waktu awal-awal setia. Tapi ketika dia Tuhan izinkan kegagalan, alami gagal, jatuh, bangun. Dia mulai berubah kesetiaan. Dia berpikir yang penting saya sudah jadi orang Kristen. Yang penting saya sudah beribadah. Tapi sebenarnya dia lupa. Tuhan punya kerinduan sama dengan apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat Korintus. Jadi orang Kristen harus punya kualitas rohani. Jadi petarung rohani. Harus fight. Harus punya rohani yang seperti ini. Saya kembali tadi kisah tentang Marta, Maria, Lazarus. Kan kita selalu menyanyi. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Mungkin seperti ini Tuhan izinkan tunda dulu. Mau lihat apakah Marta Maria masih tetap percaya aku. Apakah mereka tetap seperti apa yang mereka pernah lakukan. Seperti Maria lakukan. Apalagi yang kedua. Apa mereka tetap sampai akhir. Punya keyakinan, punya kepercayaan kepadaku. Lalu Marta datang. Tuhan, Lazarus sudah mati. Tetapi Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Coba tampilkan Yohanes 11 ayat 25. Kita semua baca. Ini harus kita pegang. Supaya tema yang kita katakan tadi, Tuhan yang memberi kemenangan. Pertarungan apapun, pertarungan rohani, pertarungan iman apapun. Kami hamba-hamba Tuhan sudah alami Bapak Ibu. Kalau ada Tuhan dan kita alami kekuatan Tuhan. Dan kita juga tetap jaga untuk mau bertahan sampai akhir. Tuhan juga yang bela. Coba kita baca sama-sama Yohanes 11 ayat 25, 2, 3. Jawab Yesus, akulah. Cuma sampai di A saja. Banyak jawaban orang mungkin tidak memuaskan. Jawaban para ekonom pun, para ahli pun bisa tidak memuaskan. Keadaan masih suram. Bahkan ada kelompok bilang itu kan kalau tidak perlu, kita tidak boleh berbuat. Tapi jawab Yesus. Coba baca sama-sama. Apa jawab Yesus? Apa kata Tuhan? 2, 3. Akulah kebangkitan dan hidup. Jikalau engkau Tuhan izinkan, pertarunganmu engkau masih kalah, belum bangkit usahamu, belum pulih kesehatanmu, belum sesuai ekspektasi yang engkau harapkan. Ketahuilah, jangan salahkan Tuhan. Coba kita cross check kembali. Jangan-jangan saya belum fight. Jangan-jangan saya masih sekedar bangga saya sudah jadi orang Kristen. Sehingga jangan bangga Bapak Ibu. Kategori
Yudas saja sudah murid. Tapi ketika dia lihat Maria, wah itu kan harganya 100 dinar. 1 dinar 1 hari kerja. 300 dinar. Sekali dibuang untuk mengharumkan Yesus. Wah. Mana yang benar? Amen amen atau eman eman? Coba pilih di 2 kata. Engkau mau pilih yang mana? Eman eman atau amen amen? Saya ingin Bapak Ibu pilih 2 kata. Amen amen atau eman eman? Pilih Bapak Ibu, harus pilih. Amen amen atau eman eman? Saya tidak salahkan Bapak Ibu pilih eman eman. Iya. Real berkata Yudas saja kategori murid. Tapi dia belum fighter rohani yang luar biasa. Wah eman-eman. Tapi anak Tuhan yang punya kategori seperti Maria. Tidak ada eman-eman buat Tuhan. Katakan amin. Saya senang melihat gereja yang luar biasa seperti ini. Pasti karena di dalamnya ada anak-anak Tuhan yang memiliki kualitas iman petarung-petarung. Katakan amin. Karena betul-betul fight, topang gembala, topang pekerjaan Tuhan dalam segala aspek. Sampai akhir. Dulu engkau pernah muda, dulu engkau setia, engkau juga dibaptis di tempat ini, atau engkau berkorban di tempat ini. Imani Tuhan tidak biarkan engkau. Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dan engkau sudah baca tadi anak muda, bagi kita juga Bapak Ibu. Tuhan katakan, aku telah mempertahankan iman sampai langkah terakhir. Tadi anak muda yang baca, sekarang kita semua baca. 2 Timotius, kita semua baca. Kita semua baca 2 Timotius 4 ayat 7 dan ayat 8. Ini biasa dikedukan, tapi ini waktu disampaikan Paulus kepada Timotius, Paulus masih hidup, Timotius masih hidup. Ada buku yang namanya Finishing Well. Itu berarti tentang sampai terakhir, langkah terakhir, sampai finish. Kita kan mengenal orang mau mengadakan lomba, ada start, ada finish. Kapan Bapak Ibu percaya Tuhan, Bapak Ibu lebih hafal. Sekarang engkau sedang berjuang dengan persoalan. Tapi engkau harus punya tekad dan janji sama Tuhan. Sampai langkah terakhir, sampai finish. Saya mau tetap setia sama Tuhan. Amin. Sampai finish. Buku Finishing Well itu Bapak Ibu indah sekali. Coba kita semua baca lagi ini ayat ini. 2 Timotius 4. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Kita baca sama-sama ayatnya yang ke-7 dan ke-8. 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada hari kedatangannya. Tetapi bukan, haleluya, kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Engkau harus janji siang ini, saya mau setia sampai langkah akhir. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia Bapak Ibu, siapa yang aminkan Tuhan Yesus baik angkat tangan.
Siapa yang mengakui Tuhan sudah menolong engkau, angkat tangan. Siapa yang mengakui Tuhan pernah sembuhkan engkau, angkat tangan. Siapa yang mengaminkan Tuhan yang memberkati engkau, angkat tangan. Dan beranikah kita berjanji, Tuhan, saya mau setia sampai akhir. Saya mau tetap setia. Fight, bertarung dengan persoalan, bertarung dengan sakit penyakit. Saya yakin Tuhan yang memberi kemenangan. Tuhan yang memberi kemenangan. Tuhan yang menolong engkau. Tuhan juga yang memberkati engkau. Kita tundukkan kepala, kita nyanyi sama-sama pujian ini, Bapak Ibu yang tahu. Seperti wanita mengurapimu, haleluya. Menangis di bawah kaki. Demikian hidupku mau mengasihimu. Oh, amin. Yesus, engkau baik bagiku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani. Mari jemaat Tuhan, kita berdiri semua, kita nyanyi lagi dari awal. Seperti wanita yang mengurapi. Menangis di bawah kakimu. Puji Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik, baik, baik sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Amin. Sampai ku Dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani sampai akhir. Sampai akhir ku tetap setia menanti janjimu. sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani, ku tetap setia melayani, ku tetap setia. Melayanimu. Haleluya, haleluya. Engkau baik, engkau baik. Tuhan Yesus baik. Sampai akhir di kayu salib, Yesus kerjakan untuk keselamatan kami. Kami berdosa, kami orang berdosa, tapi Tuhan setia. Yesus setia, Yesus setia, karena Engkau baik. Bapa, berkati terus jemaat Tuhan di tempat ini dan keluarga gembala. Kami mau setia sampai akhir. Sampai akhir kami menutup mata. Kami tetap setia. Jemaat tetap setia melayani Tuhan, menopang pelayanan, dan Tuhan sumber jawaban bagi kami. Tuhan memberi kemenangan. Roh Kudus memeteraikan firman yang kami sudah dengar.
Hamba-Mu terbatas menyampaikannya, tapi kami bersyukur Tuhan berkarya lebih jauh. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Tetap setia. Dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu sampai akhir. Ada yang mau dibantu doa secara khusus, secara pribadi? Ada yang membandingkan mingguan yang mendoakan, saudara boleh ke depan. Sebelum kita akhiri ibadah ini, kita nyanyi lagi dengan sungguh-sungguh. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Hari ku meneguh mata, ku tetap setia menanti janjimu. Masih ada yang datang sampai ku Bapa kami di surga, kedatangan hamba-Mu berkati mereka yang datang beriman. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai adalah anugerah yang besar menjadi bahagian hidupmu. Di masa tua tangan Tuhan yang kuat menggenggam, mendatangkan kebaikan di segala jalan-jalannya. Berkatilah saudara dan ibu dari sekarang sampai selama-lamanya dan sukacita yang mulia. Dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani. Sambil angkat tangan kita katakan dengan iman, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Haleluya. Aku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia melayani. Lagi katakan ku tetap setia, ku tetap setia melayanimu. Haleluya, 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 haleluya. Saat teduh engkau merenungkan firman yang engkau dengar hari ini. Renungkan dengan hatimu apa yang kau tangkap dari berita firman Tuhan hari ini. Engkau disuruh berdiri menjadi petarung. Satu pertanyaan, apakah engkau bisa menang dari pertarungan-pertarungan? Apakah aku bisa menang? Apakah engkau yakin engkau lebih kuat dari lawan-lawanmu? Apakah masalah yang kau hadapi tidak lebih besar dari kekuatanmu? Apakah engkau yakin hanya sekedar keyakinan?
Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, seorang petarung hebat, dia harus mulai menang dari tempat latihannya. Baru dia bisa menang di arena pertarungan. Kalau engkau gak hebat di tempat gymmu, di tempat you exercise, di tempat latihanmu, engkau gak bisa menang di tempat pertarunganmu. Engkau ogah-ogahan, engkau gak latihan serius, engkau gak hormati pelatihmu, engkau gak bisa menang di pertarungan hidupmu. Kembali ke gymmu. Apa Alkitab bilang? Latihlah dirimu beribadah. Itu sebabnya orang yang gagal ibadah selalu kalah dalam ujian, kalah dalam peperangan imannya. Karena engkau gak hormati pelatihmu yang bilang ibadah. Kata latihan dalam terjemahan asli ada ditulis gimnasio, gym. Engkau latih ototmu, latih kekuatanmu, hormati pimpinanmu, hormati pelatihmu yang mengajarimu. Saudara, engkau harus turun, kenali pelatihmu, siapa pelatihmu. Dan tidak ada yang bisa menang kalau yang pelatihnya bukan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini engkau dilatih siapa dulu? Tutup mata, tutup mata, tutup mata, tutup mata. Tutup mata, tutup mata. Tutup mata. Engkau keluar dari gereja ini, itu bagian pertarunganmu. Di sini engkau dilatih. Makanya ibadah itu tempat engkau dilatih. Dikasih mengerti gimana saudara bisa menang. Setiap minggu datang, setiap minggu engkau ibadah, tapi engkau datang dengan keluhan setiap minggu karena kalah selama 6 hari engkau di luar. Yang kau terima sebagai latihan kau hargai. Kalau engkau menghormati latihanmu, Tuhan bawa engkau di medan peperangan, medan pertarungan, yang di sana ada janji kemenangan Tuhan. Yang berlari sendiri kau tidak dilatih, yang latihan tanpa instruktur yang benar, engkau gak bisa punya strategi yang hebat mengalahkan pertarungan. Kesabaranmu, ketabahanmu, kesetiaanmu, daya tahanmu engkau dapat dari pelatihmu yang melatih engkau. Di sasanamu, di tempat engkau exercise, engkau diajar. Itu sebabnya orang-orang yang mau rendah hati dengar firman Allah pasti menang di luar. Yang waktu Tuhan datang dengan firman-Nya, dia bilang yes Tuhan, amin Tuhan, terima kasih Tuhan, dan dia akan menang. Padahal dia tersinggung dengan firman Allah, padahal dia ditempa, dihancurkan dengan firman Allah, tapi hatinya mau terima. Ya, ini untuk saya Tuhan, karena saya tahu firman-Mu mau mengubah saya. Dan saya kasih tahu, engkau pemenang sebenarnya, karena engkau sudah memulai menang di latihanmu. Menang di latihanmu. Dan masalah di pekerjaanmu engkau akan pasti menangkan. Masalah di rumahmu engkau pasti menangkan. Masalah di bisnismu engkau pasti menangkan. Masalah di pelayananmu, masalah dengan anakmu, dengan istrimu, dengan pasanganmu engkau menangkan. Karena engkau belajar menghormati aturan di gymmu, di tempat kamu latihan, kamu exercise, kamu dibimbing, kamu ditempa. Pandang Tuhan berdiri di hadapan engkau dan saya hari ini. Dia berdiri dengan gagahnya. Dia bilang, aku pelatihmu yang sesungguhnya. Dengar firman ini. Engkau sudah dikasih instruksi melalui firman Allah. Ikutin firman Allah, engkau pasti menang. Ikutin firman Tuhan, engkau pasti menang. Ikutin firman Tuhan, engkau pasti menang. Makanya gak usah ngikutin Apolos, Paulus, hamba-hamba Tuhan tenar manapun. Lihat Tuhanmu. Engkau hadir di sini, engkau memandang Tuhan. Saya mau iringi sampai selama-lamanya. Dengan setengah suara saya mau iring.
Saya mau iring Yesus. Iring yang benar, iring yang serius, iring yang sungguh-sungguh, yang hatinya gak mendua, yang menaruh di mesbah Tuhan gak cuma separuh badan, tapi seutuh hidup saudara. Dari ujung rambut sampai ujung kaki jadi mesbah bakaran. Saya mau iring Yesus sampai selamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, bahkan menderita dalam dunia, saya mau jadi pemenang dalam pertarungan iman kami, pertarungan kehidupan, karena kami mau jadi pengiring. Meskipun saya susah, haleluya, 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 terpujilah namamu Tuhan. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Jamah setiap hati kami Tuhan menjadi tanah yang baik, dan taburan firman Tuhan tadi menjadi benih yang akan hidup di hati kami yang terbaik. Lalu kami menunggu hasilnya 30, 60 dan 100 kali lipat kekuatan dari benih yang mau bekerja di hati kami. Biar kami terus menjaga kebenaran firman ini Tuhan. Kami bawa pulang di hidup kami. Minggu depan kami kembali sini, bukan sebagai orang Kristen yang cengeng, yang balik dari kekalahan, tapi kami akan kembali bersyukur kepada penjunan kami, kepada Allah kami yang hidup. Engkau juru selamat kami, karena Engkau menyertai kami, anak-anak latihmu, di setiap pertarungan iman kami. Sehingga dimanapun kami berada hadapi tantangan, kami mau bilang pencobaan yang kami alami tidak lebih hebat dari kekuatan yang kami punya Tuhan di hidup ini. Engkau baik dan sungguh baik, hebat, luar biasa bagi kami. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau telah mengurapi kami semua, dan kami akan hidup di dalam jamahan Tuhan setiap waktu, setiap saat. Terima kasih buat berkat rohani hari ini. Terima kasih buat tuntunan Tuhan bagi kami hari ini. Dan kami cuma bisa berdoa berkati hamba Tuhan, Pak Pendeta Jeffrey Goni Tuhan. Berkati lawat keluarga, rumah tangganya, berkati pelayanannya, berkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang Kau percayakan. Semakin Engkau tambah kapasitas hidupnya Tuhan, semakin besar kemampuannya, semakin banyak umat Tuhannya Tuhan giring ada di tempat pelayanannya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, bersama Pendeta Edwin Goni yang hadir hari ini, dan berkati juga beliau dalam pelayanan di Kota Tangerang sana Tuhan. Lawat dengan cinta kasih sayang Tuhan. Kami yang sudah ambil bagian melayani Tuhan di mimbar, di altar ini Tuhan, balaskan berkat berlimpah. Worship leader, singer, Tuhan tambahkan urapan-Mu, tambahkan kerendahan hati melayani-Mu. Pemain musik Tuhan melayani karena cinta akan Tuhan, dan ada berkat, ada upah yang mereka gak ngerti mereka dapat. Tuhan supply dalam hidup mereka. Tuhan curahkan buat semua yang berbagian melayani dengan hati, dengan iman, dan dengan kesungguh-sungguhan. Kami berdoa buat kolektan, buat asar Tuhan yang berbagian, buat sound system, soundman Tuhan. Kami percaya Allah juga memberkati multimedia segala sesuatu Tuhan. Dan kami percaya Allah sumber berkat memberkati terus pelayanan di tempat ini. Menjadi berkat, menjangkau banyak jiwa, dan memberkati komplek ini Tuhan. Sejahterakan, karena di mana ada gereja Tuhan, di sini ada kesejahteraan yang mengalir bagi setiap umat, bagi setiap komplek ini. Kami bisa menulari mereka dengan kasih setia Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Berkati langkah pulang jemaat Tuhan serta di perjalanan tibakan dengan selamat di rumah masing-masing.
Dan kami percaya jauh dekat perjalanan kami Tuhan. Tuhan tolong. Berkendaraan jalan kaki sama Tuhan berkati kami Tuhan. Karena kami membawa pulang dari tempat ini berkat ilahi yang terus membawa kehidupan baru dalam kami. Terpuji namamu, kami akhiri ibadah kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya kami mengangkat tangan dan hati kami di hadapan Tuhan. Dan umat-umat yang diberkati pulang dan bawalah segala berkat, anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita sekalian. Dari sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menyertai kita. Terima kasih Tuhan. Ucapan syukur doa kami kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus berdoa. Haleluya. Muliakan namamu Yesus, tinggikan namamu Yesus, aduhkan namamu Yesus Kristus Tuhan, segala hormat pujian bagimu yang berkuasa atas segalanya. Segala hormat pujian Ada sejenak dari kami.